Melanjutkan yang kemarin disiapkan bukunya, buku catatannya siap dulu. Sekarang siapkan dulu buku catatannya yang kemarin, mengulang yang kemarin, materi yang kemarin ada jenis teks prosedur. Nah, nanti Ibu akan menayangkan contoh-contoh teks prosedur berdasarkan jenisnya. Jenis teks prosedur yang kemarin ada berapa? Berdasarkan tujuannya, jenis teks prosedur ada berapa? Ya, 1. Nah, 1 jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. 1. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Ya, betul. 1. Memandu cara memainkan suatu alat musik atau Suatu alat menggunakan alat. Yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat bahan ya, cara membuat. Kalau cara membuat berarti harus ada alat, harus ada bahan. Yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sesuatu kegiatan. ya, memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, Cara mengenali, cara melakukan senam. ya. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan atau menayangkan contoh teks prosedur. Terus oleh kalian nanti ditulis, dijelaskan. Yang akan Ibu tayangkan itu yang pertama menjelaskan teks prosedur memandu cara apa. Berdasarkan tujuannya, berdasarkan jenisnya ya. Tadi kan berdasarkan jenisnya itu ada 3. Ya. Nah, Ibu akan menayangkan 3 teks oleh kalian. Kira-kira yang pertama itu teks prosedur memandu cara apa? Sudah judulnya ya. Yang kedua teks prosedur memandu cara apa misalnya ya. Nah, sekarang teks prosedur, contoh teks prosedur yang pertama. Contoh teks prosedur disusun oleh Siti Nurani Fatima. Simak dengan baik ya. Judul: Cara membuat es coklatos matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es coklatos matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat: mangkuk, sendok, panci rebus air, dan gelas. Bahan: 2 saset coklatos matcha latte, 2 coklatos wafer roll, susu ultra milk 250 ml, 1 gelas air, dan es batu. Langkah-langkah: tuangkan 2 saset coklatos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Rebus 1 gelas air dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Tunggu
tuangkan coklatos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Untuk toppingnya, rendamkan 2 coklatos wafer. Lalu taburkan di atasnya. Nah, sudah jadi. Minuman es coklatos matcha ini rasanya sangat enak dan segar. Sangat cocok diminum pada saat udara sedang panas. Terima kasih sudah menonton. Setelah menyaksikan Selamat mencoba. teks prosedur yang pertama oleh kalian, tentukan berdasarkan jenisnya ya. Latihan ini teks pertama. Teks ke-1 memandu cara apa tuh ya. Barusan teks ke-1 itu memandu cara apa, dilihat dari jenis teks prosedur ya. Kan kemarin jenis teks prosedur itu ada 3, memandu apa. Nah barusan contoh teks prosedur yang pertama kira-kira itu memandu cara apa. Di latihannya ditulis di buku ya. Nanti juga begitu yang kedua, nanti oleh Ibu ditayangkan teks yang kedua sama ya. Teks kedua memandu cara apa. Terus yang ketiga juga teks ketiga memandu cara apa. Nanti ya itu ya. Ada 3 teks yang akan kita saksikan bersama. Sekarang lanjut dulu ke teks yang kedua ya. Tadi kan teks yang ke-1 kira-kira apa? Memandu apa? Contoh barusan teks ke-1 yang barusan ditayangkan kira-kira memandu apa? Cara membuat Nah seperti itu ya. Sekarang teks yang kedua. Ini tes yang kedua, disimak baik-baik. Ini kira-kira tes kedua memandu cara apa? Halo semuanya, hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mencuci tangan menurut standar WHO. Langsung aja kita ke videonya. World Health Organization atau WHO menyarankan setiap orang untuk selalu mencuci tangan demi mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan cairan pembersih berbasis alkohol bisa membunuh virus yang mungkin ada di tangan Anda. Ikuti 7 langkah mencuci tangan yang benar menurut WHO untuk mencegah infeksi virus, kuman, dan bakteri. 1. Basahi tangan dan tuangkan atau oleskan produk sabun di telapak tangan. 2. Tampukkan kedua telapak tangan dan gosokkan produk sabun setelah dituangkan. 3. Letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin dan ulangi untuk sebaliknya. 4. Letakkan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri dengan jari yang saling berkait. 5. Tangan kanan dan kiri saling menggenggam dan jari bertaukan agar sabun mengenai kuku dan pangkal jari. 6. Gosok ibu jari kiri dan dengan menggunakan tangan kanan dan sebaliknya. 7. Gosokkan jari-jari tangan kanan yang tergenggam di telapak tangan kiri dan sebaliknya.
8. Bila sudah dikeringkan, setelah kering, tangan Anda sudah aman dari bakteri dan kotoran. Demikian cara mencuci tangan menurut standar WHO. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Dadah. Nah, ini contoh teks prosedur yang kedua. Kira-kira memandu cara apa? Dilihat dari jenis teks prosedur ya. Kira-kira apa? Jawab nomor 2 ya. Paham sampai di situ? Berdasarkan jenis teks prosedur ya, ada 3. Nah ini, contohnya mencuci tangan. Kira-kira masuk ke jenis teks prosedur yang mana? Memandu cara apa? Lanjut ke contoh teks yang ketiga. Nama saya Rizky. Ini contoh teks prosedur yang ketiga. Kira-kira memandu cara apa? Pada kesempatan kali ini saya akan memainkan alat musik tradisional khas dari Jawa Barat yang terbuat dari bambu dan dibunyikan dengan cara digoyangkan, yaitu angklung. Nah itu yang ketiga. Kira-kira menurut kalian ditulis di buku latihannya. Kira-kira itu memandu cara apa? Berdasarkan jenis teks prosedur. Ayo. Ada alat musik angklung, berarti memandu cara apa? Dilihat dari jenis teks prosedurnya. Berarti memandu cara bla. Lanjut ke nomor 4 ya. Kalau nomor 1 sampai nomor 3 itu latihannya berdasarkan jenis teks prosedur. Yang nomor 4 berdasarkan ciri-ciri teks prosedur. Dalam ciri-ciri teks prosedur ada yang menggunakan aturan dan batasan. Ada penggunaan kata yang menunjukkan ukuran, aturan, atau batasan. Kira-kira contoh kalimatnya apa? Yang menggunakan aturan dan batasan kemarin sudah. 2 sendok gula pasir. Ya, 2 sendok gula pasir. Nah itu ada aturan dan batasannya ya. Kalau gula pasirnya itu 2 sendok. Apalagi? 250 Iya, 250 ml susu kental manis misalnya. Kemarin ada contohnya kan membuat nasi goreng. Bawang putih sakumaha. Nah, misalnya gitu ya. 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Nah, itu contoh kalimat yang menggunakan aturan dan batasan ya. Nah, latihan yang nomor 4 nanti kalian menyimak lagi contoh teks prosedur yang pertama, membuat es coklatos. Nah, tentukan atau daftarlah kata yang menunjukkan aturan dan batasan. Kira-kira apa ya? Tadi contohnya 1 sendok makan gula. Nah, dari teks prosedur yang pertama, membuat coklatos. Nah, ada penggunaan kata yang menunjukkan aturan dan batasan. Oleh kalian diuraikan ya, yang menggunakan aturan dan batasan. Daftarlah penggunaan kata yang menunjukkan aturan
dan batasan. Satu tadi contohnya kata sawah apa? Ya, contohnya 2 sendok makan gula pasir. Ini contohnya, diuraikan ke bawah ya. Ini untuk nomor 4 contoh. Dari latihannya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum menayangkan lagi teks yang pertama membuat coklatos oleh kalian, nanti di daftar kata yang menunjukkan aturan dan batasan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Paham latihannya? Kalau paham nanti mau ditayangkan kembali teks prosedur yang pertama untuk menjawab nomor 4 ya. Harus betul-betul disimak mana yang menggunakan aturan dan batasan. Sehingga tadi sawah, gulanya 1 sendok, bawang merahnya 5 siung. Nah, di teks prosedur yang pertama yang menggunakan aturan dan batasan kira-kira apa saja ya. Tayangkan kembali yang teks yang pertama. Disimak baik-baik. Bahan 2 saset coklatos matcha latte, 2 coklatos waferol, susu ultramilk 250 ml, 1 gelas air dan Di situ ada penggunaan kata yang menunjukkan aturan dan batasan. Kira-kira apa? Itu untuk menjawab nomor 4. Sok yang sudah boleh dibacakan di sini. Ada perwakilannya boleh? Sampai di sini materinya, sampai latihan dilihat dari jenis teks prosedurnya dan dilihat dari ciri teks prosedurnya ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, boleh selesai berarti. Ada yang mau ditanyakan atau mau mencoba dijawab? Salah. Paham? Latihannya 4 soal itu dilihat dari jenis teks prosedur sama dilihat dari ciri teks prosedur, dari penggunaan kata dan yang menggunakan aturan dan batasan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan berarti materinya cukup sampai di sini ya. Nanti dilanjutkan lagi pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada